Halo, apa kabar viewers? Jadi kali ini saya sedang berada di Tunjungan Plaza Surabaya. Nah, di sebelah kanan ini merupakan Hyundai Staria. Adalah produk terbaru dari Hyundai. Jadi kalau misalkan viewers mungkin tahu mobil sekelas Toyota Alphard, nah sekarang akhirnya Hyundai meluncurkan resmi ke Indonesia Hyundai Staria. Yang menarik, ini menggunakan mesin bukan bensin, tapi dia diesel, sama seperti Santa Fe dan juga sama seperti Hyundai Palisade. Dia torsinya luar biasa, jadi 177 horsepower, kemudian torsinya 430 Nm dan dipadukan ke transmisi 8 percepatan. Jadi kalau kita lihat, ini merupakan model yang memang out of the box. Jadi kalau orang bilang suka, pasti suka, tapi kalau orang bilang nggak suka, mungkin juga tidak akan suka. Jadi ini merupakan model yang berbeda dari biasanya. Attention to detailnya sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat ini grillnya, dia bukan warna hitam biasa. Tapi dari dekat kita bisa lihat bahwa ini adalah warna perunggu atau bronze kalau bahasa Inggris. Bahkan logonya pun juga bukan logo warna standar biasa, tapi juga menggunakan warna bronze. Di bawah dari logo ini, dia ada kamera depan, karena Staria itu sudah menggunakan kamera 360 derajat. Kalau kita lihat di bawah, jadi lampunya ini dia menggunakan 4 di sisi kiri dan 4 di sisi kanan. Jadi total satu lampu ini dia ada 8 buah lampu. Nah, kemudian kita lihat juga grillnya ini memang cukup sampai ke bawah, tapi itu menimbulkan kesan bahwa mobil ini gagah. Dan sekali lagi diingat bahwa ini bermesin diesel, jadi bukan bensin. Memang harapannya bahwa customer Indonesia itu punya pilihan yang berbeda dibandingkan dengan mobil sekelas Staria dengan mesin bensin biasa. Sampingnya. Nah, kalau dari samping kita lihat biasanya kalau mobil biasa itu perbandingannya mungkin ukuran kaca dan ukuran bodinya itu untuk kaca mungkin 2/3, bodinya sisanya. Tapi kalau Staria itu komposisinya kacanya 50%, bodi juga sama. Jadi gede banget, dan itu memang karena Staria ini sebenarnya adalah produk Hyundai untuk mobil niaga. Tapi sama Hyundai dia diciptakan untuk mobil penumpang dengan 2 trim kemewahan yang berbeda. Yang pertama untuk yang 7-seater, lalu kemudian dia juga ada untuk yang 9 penumpang. Nah, harganya pun juga berbeda-beda. Yang paling mahal untuk yang 7-seater. Jadi unit yang di sebelah kanan saya ditawarkan dengan harga 1.033 jutaan. Jadi kalau Anda tanya range-nya berapa, memang untuk Hyundai Staria range-nya sekitar segitu. Untuk yang berkapasitas 9 penumpang, dia harganya jauh di bawah dari yang untuk 7 penumpang. Nah, satu lagi nih, dia menggunakan yang cukup keren. Karena kalau kita lihat, ini warnanya juga bukan warna hitam atau warna black glossy seperti yang kebanyakan sekarang digunakan. Tapi ini juga warnanya adalah warna bronze. Jadi perpaduan yang sama seperti grill yang ada di depan. Kan ban Kumho di Korea tentunya. Tapi yang jelas ini memang kalau kita lihat postur gagah dan gede. Apalagi sekali lagi dia bermesin diesel. Jadi harapannya memang mobil ini tuh kuat dan kokoh. Kita ke bagian sampingnya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalkan spionnya itu biasanya sewarna bodi, kalau ini berbeda. Dia spionnya diwarnai dengan warna bronze, sama seperti velg dan juga sama seperti grill di depannya. Kacanya besar sekali ya. Jadi ini udah kelihatan kalau misalkan memang mobil ini pemandangannya cukup lumayan lega, dan sekali lagi memang kita juga syutingnya di mall ya. Jadi ada orang lewat juga nggak masalah ya. Oke. Dia menggunakan pintu geser elektrik kiri dan juga kanan untuk yang belakang. Dan handle-nya dia juga sudah smart key. Jadi kalau misalkan ditanya apakah ini kemewahannya hampir menyaingi Alphard, sama, dan dibilang juga bisa bersaing dengan Alphard, yaitu saingan terdekat dari Staria. Satu lagi, karena memang Staria ini memang bukan mobil murni penumpang, tapi dia juga ada versi niaga. Jadi kacanya. Nah, kaca dari Hyundai Staria ini tidak bisa dibuka full, tapi dia modelnya geser. Ini ngingetin saya sama Nissan Evalia. Ya, itu dia. Jadi walaupun dia mewah, tapi buat Anda yang mungkin ngelihat kok aneh ya kacanya seperti gini, iya memang karena kaca dari Staria itu nggak bisa diturunkan sama seperti mobil kebanyakan, tapi dia digeser seperti ini. Untuk belakang dia juga
kacanya lebar dari depan sampai belakang, mengisyaratkan kalau mobil ini memang benar-benar lega dari dalam. Kita ke belakang ya. Dan ini bagian belakang dari Hyundai Staria. Jadi kalau dilihat mobil-mobil seperti pesaing lainnya itu mungkin hanya menggunakan LED biasa. Tapi kalau Staria, lampu belakangnya dia menggunakan pixel LED. Jadi berbeda dari kebanyakan mobil lainnya, dia menggunakan pixel LED dan lampu seinnya di bawah sini dia sequential. Jadi nanti kalau misalkan dinyalakan itu dia gerakannya sequential, tapi kalau lampu hazardnya nyala itu lampu seinnya menyala biasa aja. Dan tinggi banget, kacanya juga mengisyaratkan kalau mobil ini benar-benar luas dan juga lega. Jadi sekali lagi bahwa Staria ini adalah diciptakan oleh Hyundai untuk menjadi salah satu alternatif buat Anda yang mungkin mencari mobil penumpang yang tangguh karena dia diesel dan kemudian lega, bisa dibuat nyaman oleh banyak penumpang. Oke, jadi sekarang aku udah berada di dalamnya Hyundai Staria. Jadi kalau dilihat ini sama seperti tampilan luarnya. Jadi untuk tampilan dalamnya Hyundai Staria, dia juga futuristik banget. Dan yang paling kelihatan ya, kalau dia itu memang mobil yang futuristik. Yang pertama adalah speedometernya, dia udah full digital, dan kemudian dia nggak pakai tuas transmisi. Tapi Hyundai Staria itu udah pakai shift by wire. Jadi sama kayak Palisade yang baru, sama juga kayak Ioniq, dan juga dia juga sama kayak Kona. Jadi kalau mau parkir tinggal P aja atau drive dan lain sebagainya. Lalu kemudian setirnya. Nah ini kita kayak nyetir pesawat luar angkasa, tau nggak sih? Jadi emang bener-bener kayak nyetir spaceship gitu. Dan dia ada sunroofnya juga di atas, dan dia juga ada panoramiknya di belakang. Dan semuanya tombol-tombolnya dia piano black atau black glossy. Mewah banget, tapi mungkin dia akan lebih rentan untuk kotor. Dan di tengah sini, konsol tengahnya ini beneran keren. Jadi bener-bener kita kayak berada di kapal luar angkasa. Ada tulisannya Staria gede banget ya, dan lampunya dia bisa digonta-ganti. Jadi illumination lampunya dia cuman ada di tengah. Terus, nah seperti yang tadi udah aku bilang, kalau ukuran kaca yang gede banget itu juga diimbangi sama visibilitas yang benar-benar gede. Jadi kaca itu berada di bawahnya bahu kita. Saya bayangin nggak? Kalau mungkin mobil ya, itu kaca sampingnya itu mungkin sejajar lah sama bahu. Ini tuh di bawah kita. Jadi kita tuh bisa ngelihat di bawah ini ada apa gitu. Sumpah, surprisingly ini nyetirnya berbeda. Dia ada pedal shiftnya. Jadi kalau mau naikin, nurunin dia bisa di setir. Dan mobil ini itu torsinya gede banget. Jadi harapannya dia bisa kuat untuk dibawa nanjak dan bawa full penumpang. Terus di hazardnya sudah ada, lampunya juga keren ya. Penempatan lampu hazard tombolnya ini, di sebelahnya tombol start stop engine. Dan AC-nya itu kayak tersembunyi. Jadi dia nggak menonjol gitu, tapi dia jadi satu sama satu tarikan garis dari kiri ke kanan. Dia juga ada wireless charging di sini. Terus dia juga ada USB, Type-C juga. Lalu kemudian dia juga ada soket 12 volt. Dan 180 watt juga. Dia lengkap dengan stability control, dan dia juga sudah ada rem tangan elektrik, jadi berada di samping sini. Kita coba ke belakang ya. Oh ya, jadi untuk bangku depan ini dia bisa diatur dari sebelah saya. Ini contoh ya, kita kalau mau majuin tuh dia maju ya kan. Kalau kita mau reclining tuh dia bisa. Jadi dari sini memudahkan kalau penumpang belakang mungkin dia kepengen menambah space di belakang, dia nggak perlu untuk noel penumpang depan ya, atau harus dia ngerokok ke depan. Cukup dia pencet tombol di samping sini aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalamnya Hyundai Staria. Jadi di sini dia ada handle pintunya. Jadi kalau misalnya kita mau naik, kita ada pegangannya di pilar B-nya. Terus kalau menutup pintu itu ada dua cara, bisa di sini atau bisa tutup pintu dengan tombol yang ada di pilar B seperti ini. Kita akan coba untuk duduk ya. Dan dia memang gedenya gede banget tuh. Aku aja tingginya 185 cm dan nah ini dia nih. Ini enaknya nih.
pernah naik S-Class nggak, atau kayak naik Alphard tapi tipe yang captain seat atau pilot seat. Nah, ini dia ada ini nih. Jadi kalau kita perjalanan jauh ya, kita enak ada penyangganya gitu. Dan enaknya lagi, dia juga ada pendinginnya, kursinya luar biasa. Terus dia juga elektrik ya kursinya, jadi tuh ya kan. Nah, bisa mode rebah kayak gini. Tuh, rebah lagi. Wih, keren ya. Tapi nggak usah, kita akan pengennya mode yang biasa-biasa aja. Oke, terus kalau misalkan kita kepengen masuk ke belakang, itu dia ada jalannya di sini, dan ini juga tinggal ngelangkah aja, atau kita bisa kayak gini. Nah, tegangin kursinya secara elektrik juga. Jadi lumayan enak loh di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau coba untuk Staria, dia posisi penumpangnya juga enak. Dan yang paling penting adalah privasinya. Coba kita tutup ya. Oke. Seperti yang tadi udah aku katakan, kalau jendelanya Staria, ini dia nggak bisa dibuka untuk turun, tapi dia pakai jendela tarik. Nah, di sini ditarik terus kemudian digeser, jadi berbeda dengan jendela mobil pada umumnya. Nanti ya kalau misalkan mau coba untuk test drive, karena memang yang belakang kursinya juga lagi dilipat, tapi intinya teman-teman bisa ngelihat kalau misalkan duduk di Staria ini lumayan enak dan cukup lumayan lega banget. Jadi nggak rugi kalau misalkan teman-teman mungkin pengen coba hal yang baru daripada beli mobil yang udah pasaran mungkin ya, kepengen coba hal yang berbeda dengan mesin diesel, mungkin boleh juga untuk coba Staria. Dan ini juga dia ada penyangga kakinya, jadi enak banget di sini.